Assalamualaikum. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah Rokan Hilir yang sangat menarik, yaitu mengenai Pulau Jemor, dengan judul Datuk Tanolok dan Penguasaan Pulau Jemor. Pulau Jemor sebelumnya bernama Aroa atau Aru, yang juga nama salah satu imperium Melayu di Sumatera Timur pada abad ke-15. Aru atau Aroa ini masuk dalam penjelasan peta-peta Cina yang disebut Wu Peishi tentang pelayaran perdagangan Cina di barat menuju Tiongkok kira-kira tahun 1433 dengan melewati beberapa pulau, salah satunya Pulau Jemor. Uniknya, di antara 9 kepulauan Aru ini, masyarakat di sekitarnya lebih mengenal dengan nama Pulau Jemor atau gugusan Pulau Jemor. Gugusan Pulau Jemor terdiri dari 10 pulau-pulau karang, yaitu 1. Tokong Etnas, 2. Labuhan Bilik, 3. Sarang Elang, 4. Pertandang, 5. Tokong Simbang, 6. Batu Adang, 7. Batu Mandi, 8. Buas-buas atau bebuih, 9. Batu Belayar, dan 10. Pulau Tukong. Gugusan Pulau Jemor terletak di Selat Melaka, berada sejauh 45 sampai 50 mil dari Bagan Siapi-api atau 27 mil dari Panipahan. Beberapa pulau memiliki teluk yang tenang, sehingga sangat baik dijadikan tempat berlindung dari angin dan gelombang yang menghantam Selat Malaka. Pulau Jemor adalah wilayah kekuasaan Siak yang dipajakkan atau diberi semacam konsesi kepada seorang panglima kerajaan Siak keturunan Bugis bernama Datuk Tanolok. Datuk Tanolok adalah kerabat Suliwatang yang berasal dari tanah Bugis. Ia sebelumnya mengabdi kepada keluarga kerajaan Bone yang saat itu dipimpin Manek Arung Data. Setelah pecah perang Bone tahun 1824 sampai 1825, Datuk Tanolok yang sebelumnya bernama Depungging meninggalkan Sulawesi. Ia berlayar ke Riau mencari kerabat Raja Bone bernama Suliwatang yang telah lama merantau di Riau. Saat itu, di Riau sedang terjadi huru-hara. Belanda baru saja menghadapi perlawanan dari kelompok masyarakat Bugis yang dipimpin Arung Bilawa. Karena sudah kehabisan bekal, ikut pula menggabungkan diri dalam pertempuran tersebut. Di Riau, ia memperoleh sebuah sekunar dengan 9 orang pengikut. Usai kerusuhan di Tanjung Pinang, ia meneruskan pelayaran menuju Siak. Dikisahkan dalam perjalanan Depungging tiba di Siak, ia kehilangan perahu serta isinya karena kalah bertaruh adu ayam dengan Sultan yang sejak semula ia mendapatkan perahu Depungging. Setelah tidak memiliki apa-apa lagi karena perahu dan isinya telah diambil Sultan, Depungging berkeliling ke berbagai negeri Siak seperti Sungai Apit, Pak Ning, Bukit Batu, dan sebagainya. Suatu ketika ia ditangkap oleh Datuk Laksmana Bukit Batu karena membunuh hulu balang Bukit Batu bernama Garut Narisi. Akibatnya Depungging dibawa ke Siak. Oleh Sultan dihukum kurungan. Keadaan negeri Siak yang di masa itu sedang diperintah oleh seorang sultan yang lemah. Di istana kerap terjadi pembangkangan yang dilakukan keluarga kerajaan maupun oleh petinggi kerajaan lainnya. Seorang panglima bahkan berani melarikan selir kesayangan sultan. Sedangkan panglima yang ada enggan pula menghadapi panglima yang dikenal memiliki ilmu kesaktian yang tinggi tersebut. Sultan menawarkan kepada Depungging untuk melenyapkan pendurhaka tersebut. Depungging berhasil menjalankan tugasnya membunuh si panglima. Atas jasanya tersebut, Sultan mengangkat Depungging menjadi salah seorang panglima kerajaan dengan gelar Datuk Tanolok.
Setelah diangkat menjadi Panglima Kerajaan, Datuk Tan Lok beserta panglima-panglima kerajaan yang lain melakukan pelayaran ke berbagai wilayah hingga ke negeri-negeri tetangga Siak, seperti Johor, Selangor, Terengganu, juga negeri-negeri jajahan Siak di Sumatera Timur. Beliau dibantu beberapa hulu balang, antara lain Panglima Hitam, Panglima Bebas, Panglima Daud, Kambas, Anjang Selamat, Mustaqim, dan lain-lain. Ketika melewati perairan Tanjung Bangsi saat tengah hari, Datuk Tan Lok melihat sekumpulan pulau karang yang kelihatan berkilat-kilat terjemur matahari. Sangat sedikit pepohonan, yang banyak hanyalah tumbuhan kecil-kecil berupa pandan liar dan ilalang. Pulau tersebut ketika didekati ternyata dihuni oleh bajak laut gerombolan si Enceh, Kanak, dan Akit. Sebagian mereka membuat markas di Bukit Jelanun, Bukit Takong Emas. Kawasan Lanun tersebut ditundukkan oleh Datuk Tan Lok. Sejak itu, Pulau Jemur bebaskan dari para Lanun. Datuk Tan Lok sangat tertarik melihat keindahan pulau tersebut, yang ternyata memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Selain ikan yang banyak di perairannya, penyu yang bertelur di pantai, dan burung walet di goa-goa karang menjadi daya pikat yang kuat untuk menguasai pulau tersebut. Ketika kembali ke Siak, Datuk Tan Lok menyampaikan hasratnya kepada Sultan. Masa itu, Siak telah diperintah oleh Sarif Kasim I yang memerintah pada tahun 1864 sampai dengan 1889. Sultan mengabulkan permintaan Depungging dengan syarat membayar pajak ke Siak setiap tahunnya. Sultan juga memerintahkan Datuk Tan Lok untuk menghijaukan pulau tersebut. Selain menghijaukan pulau-pulau tersebut dengan menanam tanaman keras seperti kelapa dan mangga, Datuk Tan Lok dan keturunannya juga harus menjaga kelestarian penyu-penyu di pulau tersebut dengan ketat. Setelah Datuk Tan Lok wafat, penguasaan pulau diteruskan oleh anaknya yang tengah, yaitu Adam. Seperti biasa, ia menyetorkan kewajibannya ke Sultan setiap tahunnya. Tetapi sejalan berkembangnya waktu, banyak pihak lain yang tergiur oleh potensi pulau ini. Suatu ketika, saat Datuk Adam lama di Perak, sedangkan Pulau Jemur hanya dijaga oleh seorang suruhan Datuk Jaya Bakak bin Jaya Lili. Pucuk Datuk Negeri Kubu tersebut diam-diam berhasrat pula untuk menguasai Pulau Jemur. Ia merayu Sultan agar menyerahkan pengelolaan Pulau Jemur kepadanya. Datuk Jaya mengarang cerita. Pulau Jemur telah ditelantarkan oleh keturunan Datuk Tan Lok. Karena itu, banyak Lanun berkeliaran kembali di pulau tersebut. Sultan meluruskan permintaan Datuk Jaya dengan ketentuan membayar pajaknya sebesar Rp300, ditambah 1.000 telur penyu setahun. Setelah memperoleh izin Sultan Siak, Datuk Jaya memerintahkan orang suruhan bernama Orang Kaya Bosi untuk menjaga Pulau Jemur. Tak lama berselang, Pulau Jemur dikuasai Datuk Jaya Bakak. Sekitar tahun 1903, Pulau Jemur direbut oleh seorang panglima yang berasal dari Semenanjung Melaya, yang kemudian dikenal dengan sebutan Panglima Laya. Orang-orang suruhan Datuk Jaya tidak mampu mengusir Panglima Laya yang terkenal sakti tersebut. Akhirnya ia meminta bantuan orang kaya, Muhammad Amin, penghulu Kampung Pasir. Berkat kerjasama kedua belah pihak, Panglima Laya dapat dibunuh. Orang Kaya Bosi kembali ditugaskan ke Pulau Jemur. Datuk Adam yang baru kembali dari Perak melihat Pulau Jemur dikuasai oleh orang lain menjadi gusar. Ia mengusir orang Kaya Bosi dari Pulau Jemur. Datuk Jaya melaporkan tindakan Datuk Adam tersebut kepada Sultan Siak.
Sultan lalu memerintahkan Datuk Adam untuk menghadap ke Siak. Tetapi sampai 3 kali panggilan Datuk Adam tidak memenuhi panggilan tersebut. Datuk Adam kemudian ditangkap sepasukan polisi gabungan dari Kontelir Siak dan Bagan Siapi Api. Ia dihukum penjara selama 5 tahun dan dibuang ke Batavia. Setelah perkara Datuk Adam diputuskan, abangnya, orang kaya Muhammad Amin, meminta kepada Sultan agar Pulau Jemur dikembalikan kepada mereka. Permintaan tersebut ternyata dikabulkan Sultan dengan ketentuan membayar pajak yang cukup tinggi dibandingkan pajak-pajak sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.000. Pajak tahunan ditetapkan sebesar Rp400 atau Rp560.000 ditambah 10.000 butir telur penyu dan setengah kati sarang burung. Kesepakatan kedua belah pihak ditandatangani dalam sebuah kontrak pada tanggal 12 Desember 1912. Sejak itu, penguasaan Pulau Jemur dikuasai 2 orang dengan bergiliran sebulan sekali. Belanda masuk ke Pulau Jemur tahun 1917 untuk memasang lampu navigasi. OKM Amin memberi lahan seluas 15 kali 15 depa di Bukit Jelanun untuk lokasi pembangunan lampu suar dan rumah penjaga lampu. Peninggalan navigasi tersebut hingga saat ini masih dapat disaksikan. Tahun 1942, Jepang masuk ke Pulau Jemur. Jepang membangun Kubu Meriam dan pertahanan di Pulau Tokong Emas. Masa penjajahan Jepang ini banyak jatuh korban Romusa yang dikerahkan Jepang untuk membuat lubang menebus Bukit Karang. Sedangkan orang-orang Pasir Limau Kapas yang menguasai pulau tersebut diusir. Setelah merdeka, keturunan Datuk Tanolok kembali mengelola Pulau Jemur. Pajak Pulau Jemur disetor kepada Camat Kubung, berturut-turut sejak Abdurrab, Nasruddin, hingga Datuk Abdul Kahar. Tahun 1964, saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia oleh TNI AL, Pulau Jemur dikosongkan dari orang-orang sipil. Tahun 1967, cucu Datuk Tanolok Daeng Kutin yang saat ini telah berusia cukup lanjut, 80 tahun, menunjuk Haji Yahya Tato untuk mengurus usaha di Pulau Jemur. Tahun 1969, tanggung jawab militer Pulau Jemur diserahkan kepada Lanal Dumai di bawah Kodamar II Tanjung Pinang. Sebelumnya, wilayah operasi TNI AL di Pulau Jemur menjadi wilayah kerja Kodamar I Belawan. Sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sejak 1999, Pulau Jemur menjadi bagian Kabupaten Rokan Hilir. Tahun 2004, setelah pemekaran Kecamatan Kubu, wilayah administrasi Pulau Jemur masuk pada Kecamatan Pasir Limau Kapas, Desa Pasir Limau Kapas. Sejak tahun 2001, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mulai membangun beberapa prasarana fisik di Pulau Jemur, seperti dermaga dan pos perikanan. Beberapa fasilitas lainnya menyusul dibangun pada tahun-tahun berikutnya untuk mengamankan pelayaran dan keberadaan pulau-pulau terluar di Indonesia. Pada tahun 2006 dibangun pula Menara Suar di Batu Mandi. Sekian cerita Pulau Jemur. Kita akan lanjut dengan cerita-cerita yang lebih menarik.